Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung ya, yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan oleh Allah dengan balasan yang lebih baik lagi. Sudah sepantasnya kita mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya. Ya kalau kita nggak mengucapkan terima kasih ya kebangetan lah ya, kebangetan. Kalau orang Jawa bilang kebangetan atau terlalu ya, karena kemurahan hati saudara-saudara kita itulah sehingga ya kita masih dapat bersuah ya untuk melakukan kajian-kajian ini sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Jadi ya harusnya kita berterima kasih dengan cara mendoakan semoga apa yang telah diberikan sholawatnya itu ya menjadi catatan langit amal soleh. Oke, berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, matur nuwun nuwun yang semoga always selalu atau selalu always anti skip dan anti download ya. Dan bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan langit juga untukmu bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Oke, kajian kita ini gimana ya? Aku harus bikin ini sebetulnya masih terkait dengan tajuk ini, tapi supaya tidak membingungkan, aku bikin judul tersendiri ya. Aku bikin judul tersendiri. Namun demikian, sebelum melihat ini, kalian harus melihat bukan rahmat yang memasukkan kita ke surga dari mulai seri 1, seri 2, seri 3 baru ke sini. Jadi jangan ujuk-ujuk ke sini nanti nggak tahu alur ceritanya. Ya, sebetulnya kan aku akan menjelaskannya dalam perspektif Islam. Namun demikian, karena ini sebuah pemahaman yang terkontaminasi dari kerangka berpikir Kristen, maka akhirnya kita suka atau tidak suka, mau tidak mau harus menilik juga di bagian-bagian kekristenan bagaimana tentang sola gratia atau kemarin yang telah kita bahas ya. Benarkah Yesus mati itu menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa ya? Tuh. Oke. Karena apa? Karena ada teman Kristen dalam komennya dia menukil Yesaya 53 dari mulai 531 sampai 53 berapa ini? 12 ya. Yesaya 531 sampai yang 12 atau 13 ini. 12 ini ya. Akhirnya dari sana kita bisa lihat tidak ada korelasinya sama sekali. Bukti paling gampang kemarin aku tunjukkan, LAI itu tidak menjadi catatan kaki pada Efesus 2, di mana Efesus 2 itu menjelaskan bahwa semua itu adalah kasih karunia, bukan hasil usahamu. Efesus 2 menjelaskan begitu. Itu surat yang dikirim oleh Paulus terhadap jemaat yang ada di Efesus. Karena teman kita Kristen ini menukil ya Yesaya, maka aku melakukan uji kritik terhadap Yesaya 531 sampai 12 yang dirujuknya, dan aku sudah buktikan tidak ada kaitannya. Makanya kalau kita lihat surat Efesus itu di bawahnya, di catatan kakinya itu tidak ada ditulis Yesaya. Jadi tidak linier dia gitu loh ya. Itu dari bagaimana cara LAI itu menuliskannya ya. Jadi tidak linier. Ya, dan terbukti memang secara kita kaji secara ayat per ayat memang tidak linier, tidak bisa ini ditujukan dinisbahkan kepada Yesus. Ini yang di Yesus-Yesuskan gitu loh. Ya,
dicocok-cocokkan. Bukannya aku menolak cocokologi, bukan. Dicocok-cocokkan, kalau cocok ya nggak ada masalah. Ini dicocok-cocokkan tapi nggak cocok gitu loh. Di Yesus-Yesuskan tapi nggak untuk Yesus. Dipaksakan gitu ya. Dan kemarin aku menukil ya tentang tentang apa ya? Menyerahkan nyawa, tidak. Ya, tidak menyerahkan nyawa dalam artian dia ikhlas memang menyerahkan nyawanya. Ambilkan tisu ini Bapak kok bermasalah. Bukan berat dalam arti menyerahkan nyawa. Oh ya, ini memang tugasku untuk menebus dosa-dosa manusia sebagai wujud wujud penyucian terhadap dosa waris. Jadi memang aku harus melakukan ini sebagai tindakan dan aku menanggungnya, maka aku menyerahkannya. Enggak begitu. Yesus itu mencintai kehidupan. Kalaupun ada teks, kenapa aku tidak nukil ya di surat Injil berikutnya tentang menyerahkan nyawa. Menyerahkan nyawa itu belum tentu dengan kemauannya, bisa karena terpaksa. Kita misalkan ya waktu dijajah oleh bajingan-bajingan Belanda itu yang katanya 250 tahun dan sekarang digugat. 350 tahun apa 250? Sekarang kan digugat. Sejarah ya begitu, nggak ada masalah, silakan aja kalau dia punya data. Nggak sampai 350 tahun kita dijajah ya. Kita kan menyerahkan kekayaan kita, kekayaan alam kita kepada Belanda. Tapi apakah kita itu memberikannya dengan ikhlas? Kan tidak. Ya. Menyerahkan itu bisa dengan ikhlas, bisa dengan tidak. Ketika ada negara lain yang sedang terkena musibah, misalkan bencana alam apa kok gitu ya, Indonesia menyerahkan bantuannya. Nah, itu beda dengan Indonesia menyerahkan kekayaan alamnya kepada Belanda. Indonesia menyerahkan kekayaan bantuannya ya kepada negeri yang sedang tertimpa bencana mana gitu. Sama, tekstualnya sama, menyerahkan, tapi konteksnya beda, Bos. Yang satu yang untuk saudaranya negara lain yang sedang terkena bencana itu dengan sukarela, dengan ikhlas. Tapi yang satu menyerahkan kepada Belanda itu keterpaksaan karena memang kita kalah. Kalau kita powerful menghadapi Belanda, kita hajar dia. Ngapain mau curi-curi kita punya kekayaan alam. Jadi beda ya, beda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini seharusnya kita tidak ke sini, tapi menjadi ke sini karena alur cerita diskusi kita yang membawa kita ke sini. Karena teman Kristen menukil ayat yang dia referen dan aku sudah tunjukkan referensi yang dia sampaikan itu tidak linier ya. Dan di tengah komentar kemarin ya, aku sudah tunjukkan ya. Ternyata Pak dosen kita ya, yang semoga sehat selalu bersama keluarga ya, dia mengomentari begini di menit 55:11, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, yaitu ada di Lukas 23:46 ya. Begini, lalu Yesus aku nggak usah tulis ya, nanti ini kan nanti aku ulang, jadi nggak usah aku tulis dulu ya. Begini, sampai lukis, minum dulu. Mau ngomong Lukas aja lukis. Bismillah. Oke, terakhir. Lukas 23:46 begini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah itu berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya, diserahkan dengan sukarela atau dengan terpaksa? Sebetulnya intinya di sana ya. Apakah diberikan nyawanya itu dengan sukarela atau dengan terpaksa? Kalau sukarela, mengapa Yesus harus lari berlindung ke Taman Getsemani? Makanya aku tidak nukil ayat ini karena ayat ini tidak linier dengan historikalnya. Gitulah. Ini dinukil oleh Bapak dosen kita ya, Lae AGM ya, yang ada di Tanah Karo ya. Begini. Menit 55:11 Yesus menyerahkan nyawa kepada Bapaknya. Terus langsung dinukil Lukas 23:46.
Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah itu berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Gitu ya. Salam sehat selalu. Gitu. Oke, ya. Jadi ini dulu yang aku mau komentari ya, aku mau tanggapi tentang menyerahkan nyawanya itu gimana sih ya. Nanti untuk Kang Mas, karena ini Pak dosen kita cukup santun dan dia mengajari kita bagaimana dialog yang bagus ya. Jadi harus aku kasih tanggapan ya. Aku harus konsisten dong ya. Aku kan sudah mengatakan setiap komentar yang telah memenuhi kriteria ya minimal etika lah ya. Etika sebagaimana dia punya toto kromo kata orang Jawa, sopan santun itu ya, ya harus kita beri tanggapan dong ya. Kan beliaunya juga di sini kan yang meluangkan waktu membaca, melihat, mengetik ulang gitu ya. Jadi jerih payahnya itu ya harus kita hargai dong ya. Tentunya selama komentar itu memenuhi estetika kesantunan. Nah ya. Ya masa sih orang punya agama seperti anjing kan ya enggak lah. Kalau dia ngaku punya agama seperti anjing ya itu memang anjing. Artinya dia belum bisa menjadi manusia. Ya, seharusnya lewat agamanya itu dia berubah dong dari anjing menjadi manusia. Begitu seharusnya. Cuman kan ya orang perlu proses kapan bisa mengalami metamorfose dari psikologis manusia dari psikologis anjing menjadi manusia gitu ya. Nah, ini kita, guru kita ini yang sangat santun, sangat hormat, ya namanya dosen masa enggak santun ya, telah mengajarkan kita diskusi dengan baik, maka aku berkewajiban untuk juga memberi tanggapannya gitu ya. Jadi intinya kalau mau mendapatkan tanggapan dari aku, santunlah kamu di sini. Jadi manusialah kamu di sini. Kalau mau jadi anjing silakan di tempat lain. Gitu kira-kira ya. Itu aku jelaskan agar Kang Mas SE ya yang ada di Semarang bisa paham Kang Mas SE ya. Nanti insya Allah besok Kang Mas SE aku beri tanggapan ya. Kalau sekarang untuk Pak dosen kita dulu ya supaya nanti clear. Nanti kalau aku gabung orang bingung justru nggak fokus nanti. Banyak kajian-kajianku itu sebetulnya dia harusnya mendapatkan sebuah tanggapan yang mumpuni. Cuman karena kadang-kadang begitu aku gelontorkan kalian nggak fokus gitu ya. Maka untuk menghindari itu aku bikin video tersendiri nanti untuk Kang Mas SE yang ada di Semarang. Nanti akan kita buktikan ya. Aku kan bilang ia tidak membuka mulutnya ya. Padahal membuka mulutnya lalu dijawab di sini oleh Kang Mas SE tidak membela diri untuk dianggap orang benar. Nah, maka besok kita analisis teks-teksnya, benarkah Yesus tidak membela diri? Kalau membela diri itu merupakan faktual dari metafora, ia tidak membuka mulutnya gitu ya. Tetapi aku hargai, artinya di sini Kang Mas SE sudah belajar apa itu bahasa metafora, ada apa itu bahasa harafiah. Ya, seenggaknya dia sudah mulai ngerti lah ya. Jadi membuka mulut itu dimetaforakan dari sebuah upaya tidak membela diri untuk dianggap benar gitu loh. Ya, alhamdulillah ya, puji Tuhannya Yesus. Artinya dia sudah mengerti maksudku bahwa tidak semua teks-teks dalam kitab suci itu harus dihantam kromo harafiah semua. Enggak. Ada yang metafora ya. Nah, kali ini Kang Mas EE sudah pinter ya. Jadi tidak membuka mulutnya itu dimetaforakan tidak membela diri untuk dianggap benar. Yang jadi masalah ya, benarkah Yesus itu tidak membela diri di mahkamah itu? Ah, itu yang nanti di video lainnya insya Allah besok ya Kang Mas SE akan aku kasih tanggapan. Untuk sementara aku akan memberikan waktuku dulu kepada laik kita, Bapak dosen kita ya. Untuk Mbak yang ada di mana ini Mbak DS ya tentang keluarga Lukman, insya Allah ya sudah aku Mbak, semuanya sudah aku, jadi aku sekarang modelnya aku copy gitu ya mau nggak mau harus ke laptop, kalau di screenshot numpuk lupa lagi aku. Sudah aku aku inventaris Mbak ya, cuman ya mohon sabar ya. Mohon sabar. Untuk teman-teman yang lain silahkan request, yang Kristen, yang Islam silahkan request ya.
Tapi mohon sabar ya. Nanti masuk teori antrian dia, mengantri dulu. Oke, saat ini aku meluangkan waktuku untuk menanggapi Kang Mas dosen kita AGMTH ya. Aku ulangi lagi, tajuk ini terpaksa supaya terpisah dia. Aku bikin video sendiri, nanti judulnya sendiri. Tapi ini masih terkait dengan bukan rahmat yang memasukkan kita ke surga. Ya, supaya kalian tidak bingung. Makanya kajianku itu harus runut dia. Kalau tiba-tiba masuk dia bingung ini urutannya mana gitu ya. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus. Ini coba kasih air dikit deh, dikit aja supaya dia bisa hilang ya. Maka tajuk kita kali ini adalah untuk menanggapi komentar yang masuk dari Pak dosen kita ya tentang menyerahkan nyawa itu ya. Tapi secara kontekstual aku sudah jelaskan tadi, menyerahkan nyawa itu belum tentu dia sukarela, bisa sukarela bisa enggak ya. Oke. Ini tadi ada komen dari siapa ya? Aduh. Oke lah, nanti aku bacakan sedikit-sedikit ya. Aku bacakan sedikit-sedikit. Oke, nggak enak juga nggak dibacakan. Oke, Mas RW, sebentar. Mas A ya, dia menukil surat Al-A'raf surat 7 ayat 156 ya. Oke, terima kasih. Untuk Mbak GF yang ada di Palu, terima kasih. Untuk Mas SPTK yang ada di Sidamanik, terima kasih. Untuk saudara kita Kang Mas TH yang ada di Gresik juga Islam Rasional, terima kasih. Untuk Kang Mas SE yang ada di Semarang, matur nuwun ya, Semarang kali ini banjir. Berikutnya untuk Mas SA ya, nderek ngaos Inje ini, oh bukan Mas ini, Mbak ini sepertinya ya. Mohon maaf Mbak, sepertinya Mbak atau Mas ini ya, gambarnya kecil banget ya. Tapi sepertinya Mbak atau Ibu ya, matur nuwun. Asalnya tolong dikasih tahu Mbak ya atau Ibu ya. Nderek ngaos G monggo ya. Untuk SG ya, setengah jam setelah tayang. Oke. MA ini assalamualaikum Gus, alhamdulillah masih nyimak, moga Gus sekeluarga selalu sehat. Oh ya, bagaimana dengan kameramennya? Sudah sembuh seperti sedia kala, amin gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Om, Grah itu sudah sembuh ya, meskipun sempat teler ada 1 minggu nggak salah dia teler. Ini Om MA yang ada di Condet Jakarta Timur ya. Jadi ingat, kalau aku Jakarta jadi ingat. Dulu uang Rp50 sudah keliling Jakarta naik bis kota ya. Oke, Kang Mas MA yang ada di Condet Jakarta Timur. Sekarang Rp50 dapat apa? Dulu Rp50 naik bis kota keliling Jakarta. Sekarang ya itulah devaluasi ya. NY Tulungagung, oke. DF ini request surat Lukman, oke, sudah aku inventaris ya, masuk dalam daftar antrian. Cikarang Bekasi Mas LYB, oke, benar, terima kasih. DSD dari Makassar, terima kasih. ET ya, assalamualaikum, aku IT dari Tangerang Gus. Coba dong bahas lakum dinukum maladin. Oke, sudah aku inventaris Mas ya. Mohon sabar ya. Yang lain juga silahkan mau request, yang Islam, yang Kristen tidak ada masalah ya. Yang penting kita enjoy saja dan saling hormat, tidak ada masalah. AG dari Bogor Timur, matur nuwun ya. Kemungkinan ini siapa nih? Ini sepertinya Jakarta ini ya. Alhamdulillah mantap tulisan di bajunya. Apa artinya itu? Apa artinya itu? Salam dari Depok. Oke, ini dari Depok, sebelahnya Jakarta ya. Sukses selalu. Baju yang mana? Baju kaos yang kemarin aku pakai mana? Lupa aku. Untuk Mas EM dari Jogja, matur nuwun.
DB, nah ini dari Depok juga. Berarti kita punya saudara di Depok 2 ya. Ini Mas DB dari Depok. Hadir Gus, oke. Brebes Mas NC, oke. DS Semarang, oke. IAA sekarang lagi di Jambi, oke. RW ada di Rembang, oke. NT lagi di Turki, Turen Kidul. Dari daerah Malang itu yang ke selatan ada namanya Turen ya. Turen Kidul menjadi Turki, oke. JNG ya ini. Iya, kata JM Yesaya 53 cerita yang tidak menjurus ke Yesus tapi di Yesuskan nih. Iya, terima kasih saudara kita Sam JNG ya. L Todanan Blora Semarang Jateng hadir terus. Oke, terima kasih Mas Kang Mas L ya. M99 Gus siap. WDS maaf telat ketiduran 2 jam loh. 2 jam ya. Soleha kita dari Pariaman YT, oke terima kasih. R dari Demak, oke. Banjarmasin telat Mas SW, oke. Oke, saya kira itu ya, sudah aku baca semua. Sekarang kita masuk ke sini. Maka tajuk kita sekarang ini aku kasih tahu adalah apa ucapan Yesus yang terakhir? Ucapan Yesus terakhir, ya. Ucapan Yesus terakhir. Ucapan Yesus terakhir. Aku ingat lagi ya, sebelum nonton ini harus nonton ini. 1, 2, 3 baru nonton ini. Karena ini terkait dengan ini Mas Ian, cuman ini aku kasih judul sendiri ya, supaya bisa terlepas dari ini tapi masih ada korelasinya ya. Jadi ini kita pending dulu, masuk ke sini, nanti baru besok atau lusa masuk ke sini lagi. Oke, ucapan Yesus terakhir ya. Apa ucapan Yesus yang terakhir? Maka ini ini gini, kontradiksi yang tak terelakkan. Ya, ini judul kita, ucapan Yesus terakhir, kontradiksi yang tak terelakkan. Oke. Oke, jadi gini ya, kenapa kemarin ya aku mengatakan bahwa Yesus itu tidak menyerahkan nyawanya. Tidak. Artinya menyerahkan nyawanya secara ikhlas dengan sukarela, dia tahu bahwa dia memang harus menyerahkan nyawa itu. Tidak. Ya. Sekarang itu ada di kitab Lukas seperti yang dinukil oleh Pak dosen kita, yaitu Lukas 23:46 ya. Apakah itu berkorelasi dengan Yesaya 53 khususnya ayat yang di ke-12? Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang ya. Sebentar. Di 12 bukan itu, ke atasnya lagi ya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Ya, terus yang berikutnya lagi, apabila ia menyerahkan dirinya, jadi gini loh ya, dari narasinya aja kita sudah jelas ini tidak ada hubungannya dengan Yesus, tidak ada ya. Dengan alasan yang tadi, LAI sendiri tidak membuat catatan kaki, ada linearitas, ya tidak ada. Kalau ada kan dia dibikin catatan kakinya, nggak ada. Ya saya nggak ada. Efesus lihat kemarin sudah tak tunjukkan di bawahnya catatan kaki, dia tidak sama sekali menyinggung Yesaya, ya, tidak ada hubungannya. Dan kalau kita lihat narasinya, lihat ini ada diksi, apabila ia menyerahkan dirinya. Ya. Di sini justru dirinya, di sini nyawanya lagi. Ya. Apakah menyerahkan dirinya itu pasti menyerahkan nyawanya? Belum juga.
Lain loh, menyerahkan dirinya sama menyerahkan nyawanya itu beda. Menyerahkan nyawanya berarti dia mati, menyerahkan dirinya dia belum tentu mati. Coba. Jadi mau dipaksain gimana pun, ayat ini tidak bisa dinisbahkan kepada Yesus. Karena dia juga mengandung diksi apabila. Apabila itu jika maka, kalau nggak jika maka makanya tidak terjadi. Apabila itu apanya itu terjadi dulu baru bila. Kalau apanya tidak terjadi, bila juga tidak terjadi. Ini kan bersyarat. Ya. Saya minum dulu. Bismillah. Jadi itu alasannya kenapa aku mengatakan Yesus itu tidak menyerahkan nyawanya. Tidak. Dikaitkan dengan historis. Kenapa dia harus capek-capek lari ke Taman Getsemani? Kalau dia mau menyerahkan nyawanya dan dia tahu itu memang tugas dia untuk menembus dosa seluruh manusia. Ngapain juga harus lari-lari? Datang aja ke Mahkamah Agung. Ya, siapa penguasa pada saat itu lapor, siapa tua-tua Yahudi pada saat itu lapor, tolong aku eksekusi. Salipen. Kenapa? Ya gue kan diutus sama Bapak untuk menebus dosa-dosa kamu semua itu. Harusnya kan begitu. Tapi kan tidak, ya. Makanya kecerdasan otak sekalipun dalam kondisi apapun, bagaimanapun itu tetap diutamakan, ya. Oke, sekarang itu kan yang aku jelaskan itu kan sebuah pemikiran-pemikiran yang itu melakukan kritik teks. Nah, sekarang kita lihat ke teksnya. Ya. Maka tajuknya aku kasih judul ucapan Yesus yang terakhir, kontradiksi yang tak terelakkan. Maka ini nih, ya. Kalau ini dibilang hadis itu lebih tepat. Jadi hadis Lukas, hadis Matius, hadis Yohanes itu lebih tepat. Kok dikatakan Injil, bebannya terlalu berat. Ya. Karena Injil itu adalah sesuatu kitab suci yang dia tidak boleh salah. Nah ini salahnya banyak kok. Gimana? Dalam hadis kalau ada salah itu tidak ada masalah. Karena hadis itu tidak absolut. Sekarang aku mau tanya, apakah keempat penulis Injil itu saksi mata ada di, misalkan ini salib Yesus ya, terus dia nongkrong di bawah gini, sama lihat apa yang terakhir kali keluar dari mulut Yesus sebelum dia meninggal, wafat. Aku mau ngomong mati nggak enak ya. Karena agamaku memerintahkan aku untuk menghormati Kanjeng Nabi Isa gitu ya. Kan nggak enak Nabi mati gitu. Meskipun di sini Yesus mati ditulis ya. Ada ganjalan gitu loh ya. Dia kan Kanjeng Nabi yang dimuliakan oleh Allah gitu. Jadi kalau kita bilang ya kalau kucing mati gitu ya nggak ada masalah. Tapi ya bagaimana aku harus mengikuti teksnya itu Yesus mati gitu loh. Cuman kan harusnya Yesus wafat gitu ya. Ya semoga nggak enak hati aja aku ya. Yesus kok mati gitu. Oke lah, aku lanjutkan ya. Itu beban psikologisku ya. Oke, jadi bagaimanapun aku harus menghormati Yesus. Jadi gini, kita harus tahu apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Ini hadir di saat Yesus disalib, dia nongkrong begini, duduk sama jongkok sama ngerokokan gitu bisa ditunggu. Apa kata-kata Yesus terakhir? Kan enggak. Terlepas Matius ya sama Yohanes ya karena namanya sama, cocokologi lagi. Oh itu muridnya Yesus, oke lah, itu tidak kita perdebatkan lagi. Ya kapan-kapan itu bisa kita diskusikan. Wis tak terima aja wis. Aku terima aja. Nah, Markus dan Lukas jelas bukan murid Yesus. Tapi terlepas murid Yesus atau bukan murid Yesus, apakah mereka berempat itu nongkrong, duduk-duduk gini sambil nunggu. Ini Yesus ini terakhir kali apa ucapannya? Kan enggak. Dan kita tahu dari historical juga,
ya, kitab suci menjelaskan kepada kita yang seharusnya dibilang hadis gitu loh ya. Semua murid-murid Yesus itu lari. Ketika Yesus dieksekusi itu tidak ada satupun yang mendampinginya. Coba bagaimana nasib seorang pemimpin ketika dieksekusi yang katanya murid-muridnya setia itu tunggang langgang, lari terbirit-birit. Nggak ada itu yang menyertainya. Iya, saya muridnya. Jadi martir, saya bela Yesus. Nggak ada. Ditinggal lari Yesus itu. Jadi terlepas 4 ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mana muridnya, mana tidak, okelah itu kita abaikan dulu. Pertanyaanku, apakah dia hadir, saksi mata di situ, sehingga dia tahu apa ucapan Yesus yang terakhir kali? Ya, sekarang kita mulai uji satu persatu. Ya, berapa lama nih? 31 ya, semoga bisa selesai lah ya. Kita buka sekarang ya, kamu lihat kitabmu ya, Lukas, karena Pak dosen kita menukil Lukas ya, maka kita ikuti kerangka berpikir Pak dosennya ya. Kita mulai di kitab Lukas ya, Lukas, Matius, Markus, Lukas di 23 itu tentang Yesus wafat ya. Lukas di 23. Di 23. Yesus 23. Nah, ini. Nih ya. Kita mau uji setangguh apa argumentasi yang dipakai oleh Pak dosen bahwa Yesus menyerahkan nyawanya itu setangguh apa. Ya, kita mau uji. Oke, aku bacakan begini ya. Kamu dengar ya. Yang tadi. Ini ya. Lukas berapa ini? 23 ya. Lukas 23 44 sampai 49. Ya. Aku bacakan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Ya. Kegelapan. Nah, ini juga. Mohon dimaafkan aku. Mohon dimaafkan. Kok ada kitab suci kira-kira itu loh. Coba. Ini jelas ini teksnya nih, kira-kira. Kitab suci itu kan harusnya yang dari Maha Tahu. Maka dia sudah nggak pakai kira-kira gitu loh. Ini kitab suci kira-kira. Kira-kira masuk, kira-kira keluar. Gitu loh ya. Makanya tolong dipahami ketika aku mengatakan bahwa ini memang sudah benar apa yang dikatakan guru Institut Injili Indonesia itu. Ini adalah levelnya hadis. Gitu loh. Kalau level hadis kita terima, tidak ada masalah. Hadis itu karena relatif nanti. Tapi kalau ini kitab suci, Injil yang sebagaimana Yesus terima dari Allah, ya jadi masalah. Masa kitab suci main kira-kira, ini gimana? Jadi tolong pahami, ketika aku bilang ini sebetulnya ya harus dipahami sebagai hadis gitu, jangan terus dikira aku merendahkan, dan enggak begitu ya. Ya memang styleku itu ngomong belak-belakan gitu. Kalau kamu terus gampang tersinggung ya jangan baper lah. Oke. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 ya. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Ya. Udah berapa lama nih? Waduh, sudah 34. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Nah, ini. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Artinya bisa ngomong lagi enggak? Ya enggak bisa, dia sudah menyerahkan nyawanya. Ya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan
itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh dan melihat semuanya itu. Jadi ngelihat dari jauh. Dan tidak ada para muridnya, nggak ada. Para muridnya tunggang langgang. Dari mana Lukas mendapat cerita ini? Dia saksi mata. Dia ada nongkrong di bawah salibnya itu sehingga bisa mendeskripsikan seperti ini? Tidak. Dia dari informasi yang ada yang beredar di masyarakat saat itu. Maka nanti di Lukas yang ke-46 ya. Yang 46 ini ya. Aku kasih tanda begini supaya kamu jelas. Artinya secara keseluruhan ayatnya dari 44 ke 49, tapi kita terfokus di 46. Apa katanya? Apa ucapan terakhir ya? Begini, ucapan terakhirnya itu adalah, lalu Yesus berkata dengan suara nyaring, "Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, ini ucapan terakhir ya, karena setelah ini Yesus menyerahkan nyawanya, wafat. Ucapan terakhir. Oke, sekarang kita ke depan ke Matius 27 ya. Matius 27. Ini namanya kita melakukan kritik teks ya. Buka anumu. Kamu supaya ngerti. Matius. Ini Bapak ambilin air putih le. Yang panas ya. Matius 27 ya. 45 sampai 55 ya. 45 sampai 55. Aku kembali nggak enak di sini ya, tulisannya begini sih, Yesus mati gitu. Jadi kan gimana? Ya. Mulai dari jam 12 gelap meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira lagi dia ya. Kira-kira jam 3 berseru siapa ini? Berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Dari sini kita tahu bahwa Yesus itu menggunakan bahasa Aramaik. Bukan bahasa Yunani, Gerika. Bukan bahasa Latinnya Roma. Jadi apapun yang di luar Aramaik Ibrani, itu ya namanya terjemahan gitu loh. Kalau otak lu itu bisa diajak dialog, diskusi. Dulu ya. Dari sini sudah jelas. Bahasanya ini Ibrani Aramaik. Ya, bukan Yunani, bukan yang Gerika, bukan Romawi yang Latin itu. Jadi Septuaginta maupun Vulgata itu terjemahan gitu loh. Jangan kamu anggap dulu turun dalam bentuk bahasa itu aslinya. Enggak. Oke ya. Eli Eli lama sabachthani, artinya mengapa engkau meninggalkan aku ya. Mendengar itu, ini panjang banget ya. Nanti kamu baca sendiri sampai 45 sampai 55. 10 ayat, cuman dia panjang-panjang. Aku mau nukil ya yang di Matius ini, yang di 46-nya ya. Sudah berapa, Le? Oh, sudah 38. Jadi nanti enggak nutut. 46-nya ya. Jadi sama. Di sini 2346, ternyata di sini 27 yang 46-nya juga. Ini akan standar begini. Artinya stressing kita tuh di sini. Tapi kamu nanti baca ini aja. Karena aku mau berwaktu, ini nggak tak baca semua ya. Kamu nanti baca di sini. Stressing kita di sini. Apa ucapan terakhirnya yang diucapkan Yesus dalam catatan hadisnya Paulus? Hadisnya Matius ya. Maka di sini Eli Eli lama sabachthani. Kita ketemu dua, komparasinya dua ya. Ya, berikutnya dari Matius ya. Lukas
Matius kita ke Markus ya. Markus berapa ini? Markus 15 ya. 33 sampai 41. Markus 15 33 sampai 41. Kita buka. Matius Markus ya, benar. Markus 33 ya. Markus 33. Markus 15, makanya nggak ketemu kok. Markus 33 nggak ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ini kalau haus masa suruh nahan. Haus ya minum aja, siapa ngelarang. Aku itu familiar aja. Mengalir. Haus ya minum gitu. Ngapain? Yang gengsi yang datang mungkin nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Masa haus ditahan nanti setelah syuting baru minum gitu. Nggak ada. Model-model jaga image tuh nggak ada di aku. Ya. Oke. Ya. Markus 15 33 sampai 41 ya. Markus 15 33 sampai 41. Nih. Ya. Oke. Ya. Pada jam 12 ya, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring ya, lama sabaktani. Ya, di sini bukan Eli tapi dia Eloi, Eloi, lama sabaktani. Nah, nanti mana yang Ibrani, mana yang Aramaik, silahkan dianalisa sendiri ya. Apakah yang Eli, apa yang Eloi ya. Tapi yang asiknya di sini, ini agak keluar sedikit, tidak menjadi fokus perhatian kita ya. Cuman karena satu tarikan napas aku jelaskan. Di sini sudah ditetapkan oleh siapa ini? Markus, bukan kira-kira. Jam 3. Markus bilang jam 3, jadi dia percaya diri, nggak pakai kira-kira dah. Gue kagak pakai kira-kira, jam 3. Dan setiap kutipan antara Matius dan Markus itu redaksinya pinang dibelah 2. 11-12. Jadi sebetulnya mana yang saling copy di antara mereka? Ketika Yesus di atas bukit kan begitu juga. Lukas nggak mau, Lukas sendiri. Matius, Markus di sama. Makanya di sini 6 hari setelah pembelajaran, di sini 8 hari, selisih 2 hari yang kita pernah bahas kemarin. Dan aku masih ingat Pak dosen mengatakan yang ini lemah. Maka secara hadis ini hadisnya doib gitu loh. Yang dipegang oleh Pak dosen yang ini. Ya enggak masalah, silakan saja, itu pilihan hadis juga kalau gitu kan gitu. Bagiku kadang-kadang aku terima tapi bagi orang ditolak, itu biasa. Gitu ya. Sama seperti ini ya. Di sini redaksinya sama, cuman di Matius masih kira-kira, di sini sudah dikunci jam 3. Sekarang pertanyaannya, mana yang saling kopas? Ya mungkin Matius males cari-cari narasumber, kopas saja wis apa yang ditulis si Markus, dia tulis saja, tambah-tambah dikit, kurang-kurang dikit. Jadinya seperti itu. Yang dikatakan juga sama, ya. Ini ada di yang ketiga 4. Nah, kamu mau lihat yang ketiga 4 ya. Ini aku kasih tanda gini, karena kalau aku baca semua nanti nggak cukup waktunya. Ini sudah mau masuk asar. Eloi, kalau di sana Eli, di sini Eloi, lama sabaktani. Eloi, lama sabaktani. Oke. Ya. Sekarang dia masuk ke Yohanes 19 ya. Yohanes 19. Oke, Yesus, ini juga bahasanya kasar banget, Yesus mati. Ini tuh. Ya. Yohanes 19. Yesus mati. Itu ada di 28 sampai 30. Yohanes, masih nampak di sini tuh? Yohanes 19 28 sampai 30.
Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Kitab suci yang mana? Aku mau tanya. Ya. Kitab suci yang mana itu? Ya. Oke. Aku haus. Jadi Yesus haus ya. Dari narasinya beda-beda mas ini ya, haus dia. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu memberikannya. Kan tidak ada di atas Yesus ya. Mengunjukkannya ya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam, ya karena kehausan minum anggur asam, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya. Lihat ini. Yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam, ia berkata, apa kata terakhirnya? Sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Gitu ya. Yang menyerahkan nyawanya ini siapa? Yang bilang siapa? Yang bilang Yohanes, bukan Yesus. Tidak seperti yang di Lukas. Yang di Lukas tadi dia katakan, ya Bapa, kepadamulah kuserahkan nyawaku. Ini yang berbicara Yesus, dicatat oleh Lukas. Kalau di Yohanes tidak, yang mengatakan lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Itu kata si Yohanes, bukan ucapan Yesus yang terakhir. Ucapan Yesus terakhir adalah dikatakan di sini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkata atau berkatalah ia, sudah selesai. Di sini. Yang berapa ini tadi? Yang ke-30 ya. Yang 30. Nampak ini lihat masih aneh. Sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita analisa. Datanya sudah aku kumpulkan. Ibarat bumbu-bumbu, lombok, tomat, bawang merah, bawang putih sudah kita kumpulkan. Nah, sekarang kita bikin bumbu. Pertanyaannya begini. Apakah mungkin Yesus itu mati, jebret dia ngomong ya, kematiannya begini, jebret dia ngomong A. Terus datang si Lukas ditulis A. Nanti dia hidup lagi. Terus dia mau mati ngomong B. Terus sama Matius ditulis B gitu ya. Terus nanti dia hidup lagi, datang si Markus. Si Markus dia tetap ngomong B ya, ini kan sama ini, Eli sama ya. Tetap ngomong B, ditulis sama si Markus B ya. Dia hidup lagi, terus mati lagi. Ketika mau mati dia ngomong C, maka ditulis Yohanes C. Coba otaknya dibuka ya, supaya kamu cerdas. Semua ini yang Islam, yang Kristen, otaknya buka otakmu supaya gobloknya hilang. Oke, sudah dibuka ya. Pertanyaanku, mungkin nggak peristiwa seperti itu? Yesus wafat, terakhir ngomongnya apa, nanti bangun lagi, wafat lagi, bangun lagi, wafat lagi, sampai ke 4 kali seperti ini. Mungkin nggak? Maka kalau kita pakai otak yang cerdas, tidak mungkin ada orang mati bangun, mati bangun, mati bangun. Nggak mungkin. Artinya ini menjadi masalah ketika ada pertanyaan, ucapan Yesus terakhir itu apa sebetulnya? Apakah Yesus mengatakan, ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku? Atau Eli, Eli lama sabaktani? Atau Eloi, Eloi lama sabaktani? Atau sudah selesai? Yang mana sebetulnya yang diucapkan Yesus yang terakhir kali dia ucapkan sebelum dia wafat? Yang mana? Gak bisa kan? Harusnya memilih. Dan aku tidak memilih ini, Pak dosen. Aku tidak memilih ini. Kalaupun nanti di ayat Yohanes ada menyerahkan nyawa ya, dan ingatku di Markus juga ada, tapi yang ngomong bukan Yesus. Kalau di sini kan fantastis, yang ngomong Yesus. Ya. Jadi ucapan iya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu narasinya dibangun bagus sekali oleh Lukas. Seolah-olah Yesus ngomong begini.
Jadi dia mengorbankan nyawanya itu dibangun bagaimana supaya orang memahaminya dengan sebuah keikhlasan untuk menebus dosa manusia karena sudah menjalar kemana-mana itu dosa waris yang didogmakan oleh Paulus. Itu loh sasarannya dan aku tolak. Karena tidak sejalan dengan historikal. Kalau dia mau ikhlas menyerahkan nyawanya, ngapain sampai ke Taman Getsemani? Itu loh Pak maksudku. Maka aku tidak mereferen ini. Nah sekarang ada pilihan ini. Terlepas tadi yang satu jam 3, yang satu kira-kira jam 3 itu hal lain lah ya. Ya. Ini kenapa terjadi kontradiksi yang tidak terukunkan ini? Ya begitulah, karena mereka bukan saksi mata. Lukas apakah hadir di bawah salibnya Yesus sehingga dia dengar apa yang diucapkan Yesus terakhir kali? Tidak. Matius tidak. Markus juga tidak. Yohanes tidak juga. Lalu dari mana mereka dapatkan berita untuk menulis? Makanya dulu kan disebut Injil karangan, itu lebih sangar sebetulnya. Jadi mereka mengarang Injil berdasarkan sumber data dari masyarakat setempat. Cuman di sini kan tidak ada budaya sanad, itu masalahnya. Kalau di hadis itu ada sanadnya dari A ke B, B ke C, C ke D sampai nanti ke Rasulullah. Kalau ini kan nggak ada sanadnya, jadi memang ya agak sulit juga. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita terima sebagai sebuah hadis. Kalau dipaksakan dia kitab suci kok ngomongnya beda-beda, ini gimana? Ya, jadi dari sinilah ya timbul permasalahan. Ucapan Yesus yang terakhir itu mana? Nggak mungkin Yesus mati ngomong A, bangun lagi, mati ngomong B, bangun lagi, ngomong C, bangun lagi, ngomong D, bangun lagi. Nggak mungkin. Ya, jadi ini dari keempat ini, aku ini sudah tolak. Itu loh Pak maksudku. Nggak benar Yesus itu menyerahkan nyawanya. Meskipun nanti kita bisa, oh itu tertulis menyerahkan nyawa. Kalau itu aku kompromi juga, oke lah. Tapi apakah setiap menyerahkan nyawa itu dengan ikhlas atau dengan tidak ikhlas, itu kan bermasalah lagi. Seperti di awal video ini aku jelaskan. Ya. Jadi bagaimanapun seperti yang aku bilang sejak awal, aku tetap menghormati ya iman-iman saudaraku ya. Tetapi aku kasihkan sebuah pesan kembali. Dogma itu tidak untuk didiskusikan. Tidak bisa. Ini dogma. Sola Gracia itu dogma. Dosa waris itu dogma. Khususnya tentang sola gracia, pengampunan, itu yang aku kritik supaya teman-teman Islam itu jangan memahami dalam perspektif kekristenan. Masuk surga itu hanya karena rahmat. Ini bermasalah. Sama dengan di kekristenan, kasih karunia, bukan hasil usahamu. Itu aku tolak, gitu loh. Jadi kalau Pak dosen kalau nggak salah aku lupa ingat tolong dikoreksi. Pak dosen kan komentar begini. Ya memang karena karena surganya nggak sama ya, kuncinya untuk masuk kan juga jadi beda-beda gitu. Pak dosen ada loose contact di sini. Ini bukan dalam rangka aku membandingkan, mengkomparasi dosanya orang Islam sama dosa Ini bukan rangka aku mengkomparasi surganya orang Islam dan surganya orang Kristen, enggak begitu Pak. Ya, aku sedang mengambil komparasi untuk menunjukkan bahwa pemahaman masuk surga bukan karena hasil usaha, itu adalah pemahaman dari kekristenan masuk ke dalam Islam. Nah, aku akan menggugat itu, jangan lagi kamu ikuti kerangka berpikir teman-teman Kristenmu, gitu loh Pak. Ya, maka masuk surga itu aku katakan bukan rahmat yang memasukkan kamu, aku, kita ke surga. Apa? Ya nanti ikuti ini. Apa yang masukkan kita ke surga? Bukan rahmat, gitu loh. Jadi bukan aku mengkomparasi surganya Islam begini, surganya Kristen begini, terus dijawab oleh Pak dosen. Ya jelas saja, masing-masing rumah kan kuncinya sendiri-sendiri, masuknya juga sendiri-sendiri caranya. Enggak begitu Pak. Ya. Oke. Untuk Mas yang dari Semarang insya Allah besok ya, aku jawab. Lihat ini, aku jawab Pak dosen aja waktu sampai lebih setengah jam, nggak cukup kalau untuk bahas ya, supaya sampean tahu benarkah Yesus tidak membela diri dengan metafora yang
tidak membuka mulut itu ya. Gitu ya. Oke, dari sini dulu bagi teman-teman Kristen yang kalau memang kajian ini terlalu berat ya, ya sudah diimani saja, tidak apa-apa. Ya, silakan diimani saja. Cuman kan aku mengajak kalian berpikir gitu loh. Ya, jadi aku tetap menghormati iman kalian ya. Meskipun aku menyampaikannya secara berapi-api itu kan hanya style aja. Tapi apapun iman kalian aku hormati. Ya, kalau ini terlalu berat, ya sudah diimani saja. Jangan bawa ke meja diskusi. Biarkan kami ini yang berdiskusi. Ya, oke. Itu dulu dari aku. Ini sudah masuk asar ya. Akan menunaikan sholat asar ya. Untuk seluruhnya ya kita sama saling berdoa. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Untuk saudara-saudara Islamku ya, berislam itu dengan benar lah, dengan kerangka berpikir yang benar, yang sesuai dengan konteks Islamnya. Jangan pemikiran teman Kristenmu kamu bawa untuk memahami Islammu, jadi kacau. Pemahaman mereka punya pemahaman sendiri ya, kita hormati. Ya. Seperti aku hormati, meskipun mereka ini mengatakan ini dogma, ya ini memang dogma. Makanya aku bilang ya sudah kan dimani saja dan aku hormati. Jangan bawa ke meja diskusi, biar kami saja yang mendiskusikan. Gitu loh ya. Oke. Jaga iman, jaga Islam, jaga Al-Qur'an, jaga Kanjeng Nabi menjadi milikmu yang abadi ya. Tetapi jangan lupa hormati jalan-jalan lain yang itu diambil atau dipilih atau menjadi pilihan saudara-saudara kita yang lainnya. Supaya di antara kita terjadi sikap saling menghormati sehingga persaudaraan kita sebagai anak bangsa tetap terjaga ya. Konteks ini hanya dalam bingkai diskusi yang akademis, jangan dibawa yang ke yang lain-lain ya, nanti jadinya buruk ya. Kita memposisikan agama itu, apapun agamanya bukan untuk dihujat. Begitu juga tokoh-tokoh agama itu bukan untuk dihujat ya. Mereka anjing-anjing sajalah yang menghujat agama, menghujat tokoh-tokohnya ya. Ya maklumlah anak kemarin sore kan. Gitu. Ya. Oke. Itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.